誰だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kucibiru chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter 306. Di mana secara garis besar, semua isi ceritanya sama seperti apa yang sudah kami jelaskan kemarin. Yaitu, mulai dari halaman pertamanya sampai dengan selesai, isinya adalah tentang Nagi. Barulah pada chapter minggu depannya, atau chapter 307, ceritanya akan berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Isagi dan juga ke dalam sudut pandang dari negara Spanyol. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertamanya, kita pun sekarang bisa melihat apa saja yang telah dilakukan oleh Nagi ketika dirinya masih berada di dalam sekolah. Di mana secara garis besar, apa yang dilakukan oleh Nagi sejak kemarin masih sama saja. Yaitu, dia pergi ke sekolah, tidur di kelas, main game, lalu pulang lagi. Bahkan, ketika teman-teman sekelasnya mencoba untuk datang dan juga mencoba untuk dapat bisa mengajak Nagi bermain sepak bola, maka Nagi pun hanya diam saja tanpa mencoba sedikit pun untuk dapat mau berbicara dengan mereka. Lalu, setelah dirinya sudah memutuskan untuk bisa pulang, maka dia pun bisa melihat semua teman-temannya yang kebetulan saat ini sedang bermain sepak bola tepat di dalam lapangan sekolah. Namun, karena untuk sementara waktu, Nagi sudah tidak peduli dengan sepak bola, maka dia pun segera memutuskan untuk dapat pergi dari hadapan teman-temannya dengan cara pulang menggunakan sepedanya lagi. Yah, pokoknya isi awal dari chapter ini 100% adalah sama dengan chapter-chapter sebelumnya. Tapi, ketika dirinya saat ini sedang di dalam perjalanan pulang, maka Nagi yang sudah mulai bosan dengan kehidupan sehari-harinya, akhirnya dia pun langsung berkata seperti ini tepat kepada dirinya sendiri. Sialan, aku tidak bisa melupakan Blue Lock. Tapi masalahnya, aku tidak bisa menemukan semangat baru untuk dapat bisa bermain sepak bola lagi. Apakah mungkin selamanya aku akan terus begini? Dan apakah mungkin aku tidak bisa bermain sepak bola lagi, serta aku tidak bisa bersemangat lagi, mirip seperti aku yang dulu, tepat sebelum merasa puas ketika bisa mengalahkan Isagi. Nah, gara-gara memiliki pemikiran seperti itu, maka secara random, Nagi pun sekarang langsung memutuskan untuk dapat pergi menuju ke dalam Akademi Sepak Bola Blue Lock. Dengan sebuah tujuan untuk dapat bisa bertemu dengan Jinpachi Ego, dan juga dengan sebuah tujuan untuk bisa meminta kepada Ego supaya dia mau menerima Nagi lagi. Kemudian, setelah melakukan perjalanan panjangnya selama lebih dari 2 jam, Nagi pun akhirnya sekarang bisa tiba tepat di depan pintu masuk dari Akademi Sepak Bola Blue Lock. Lalu, sambil menggedor pintu masuk dari sekolah lamanya itu, Nagi pun langsung berkata seperti ini kepada mereka. Tolong buka pintunya, dan juga tolong berikan aku satu kesempatan lagi untuk dapat membuktikan diriku, bahwa aku adalah orang yang layak untuk dapat bisa diterima tepat di dalam tim ini lagi. Jadi sekali lagi, tolong buka pintu ini dan juga tolong biarkan aku untuk bisa masuk. Sayangnya, di dalam percobaan yang pertama ini, Nagi pun sama sekali tidak bisa mendapatkan jawaban. Hingga gara-gara itulah, Nagi pun langsung berkata seperti ini kepada kita. Baiklah, nanti aku akan mencoba untuk bisa masuk lagi. Tapi karena sekarang sudah mau malam, maka aku akan pulang dulu untuk dapat bisa mempersiapkan semua perbekalanku dan juga semua alat campingku. Kemudian, setelah Nagi sudah pulang, dan juga setelah sekarang dia sudah kembali lagi, maka pada halaman ini, kita pun dapat melihat kemunculan dari Nagi lagi tepat di depan pintu gerbang dari Blue Lock. Bedanya, Nagi pun sekarang sudah ganti seragam, serta dia pun sudah membawa sebuah tas besar yang isinya adalah tenda, serta beberapa makanan ringan dan juga beberapa pop mie. Di momen itulah, Nagi pun langsung mengetok pintu dari Blue Lock lagi sambil berkata dengan sangat lantang. Tolong buka pintunya, dan juga tolong dengarkan penjelasanku lebih dulu. Tapi, karena setelah menunggu beberapa menit, Nagi tidak bisa mendapatkan satupun jawaban, maka Nagi pun kini seketika langsung memutuskan untuk dapat bisa membuka tenda dengan niat untuk dapat camping tepat di depan pintu gerbang, sambil terus menunggu jawaban dari Jinpachi Ego. Pokoknya, mulai dari sanalah Nagi pun akhirnya kemah. Tapi, sayangnya tidak dijelaskan sama sekali berapa lama Nagi menunggu di tempat itu. Yang jelas, Nagi terus mencoba untuk dapat bisa mengetuk pintu gerbang dari sekolah Blue Lock ini ketika dirinya memiliki kesempatan. Walaupun pada akhirnya, jawabannya selalu sama, yaitu Nagi tidak bisa mendapatkan jawaban apapun.
Kemudian pada halaman yang berikutnya, kita pun juga diperlihatkan apa saja yang dilakukan oleh Nagi setiap hari. Mulai dari tidur, bangun, duduk di depan tenda, bahkan sampai dengan main bola sendirian. Lalu sesekali, dia pun juga tetap mencoba untuk dapat bisa mengetuk pintu gerbang itu lagi. Nah, intinya, semua kegiatan itu terus dilakukan berulang-ulang oleh Seiichiro Nagi tanpa sedikit pun mau menyerah. Hingga pada suatu waktu, Nagi yang sudah mulai kebingungan, akhirnya dia pun langsung mengeluarkan handphonenya sambil berkata seperti ini. Sialan, mereka tidak mau keluar, tidak peduli apapun yang aku lakukan di tempat ini. Apakah mungkin aku harus mencari pintu masuk yang lainnya? Atau apakah mungkin aku harus menelpon semua teman-temanku yang ada di dalam supaya mereka mau bertemu denganku lagi? Di momen inilah, Nagi pun segera mencoba untuk dapat bisa menghubungi Rin. Karena menurut Nagi, Rin adalah orang yang paling mudah untuk dapat bisa diajak berbicara. Tapi ketika dia mulai men-scroll nomor di dalam kontaknya itu, maka Nagi pun kini seketika langsung berubah pikiran. Di mana menurutnya, dia pun akan menghubungi Baru saja. Karena mau bagaimanapun, Baru pernah memberikannya sebuah nasihat, walaupun saat itu Nagi masih belum bisa sadar. Namun untuk yang kedua kalinya, Nagi pun kini kembali membatalkan niatnya. Sebagai gantinya, Nagi pun kini seketika langsung memilih nomor dari Mikage Reo saja untuk dapat bisa ditelepon. Karena pada akhirnya, hanya Reo sajalah satu-satunya orang yang dapat bisa mengerti tentang bagaimana perasaan dari Nagi. Sayangnya, ketika Nagi sudah mulai mencoba untuk bisa menelponnya, maka nomor dari Reo pun nampak kebetulan sedang sibuk. Alias, nomor dari Reo sekarang sedang dialihkan panggilannya. Gara-gara itulah, Nagi pun jadi tidak bisa berbicara kepada Reo. Serta Nagi pun sekarang juga tidak bisa meminta bantuan kepada Reo untuk dapat membantunya bisa masuk lagi. Nah, menarik ya, di saat Nagi sudah gagal melakukan percobaan untuk dapat bisa menelepon teman-temannya, maka di saat yang bersamaan itulah terdengar suara besar dari dalam speaker yang ada di depan pintu gerbang itu. Dan ternyata itu adalah suara dari Andri, di mana di dalam dialognya Andri pun berkata seperti ini kepada Nagi. Tempat ini adalah properti pribadi milik Blue Lock. Jika dirimu masih berada di tempat ini, maka aku akan menelepon polisi untuk dapat bisa menangkapmu. Karena kehadiranmu di tempat ini sekarang sudah tidak dibutuhkan. Mendengar ucapan itu dari Thierry Henry, Nagi pun kini seketika langsung sadar. Di satu sisi, Nagi sempat merasa senang. Karena pada akhirnya, dia pun bisa mendapatkan jawaban. Tapi di sisi lainnya, Nagi pun nampak sangat kesal karena jawaban yang diberikan kepadanya ternyata jauh dari harapannya. Nah, walaupun pada awalnya, Nagi pun sempat berniat untuk dapat bisa memberikan bantahannya. Tapi ketika Nagi baru saja mau berbicara, maka Andri pun kini seketika langsung memotongnya dengan cara berkata seperti ini lagi. Dengar, kau ini bukan anggota dari Blue Lock. Jadi menurut kami, kamu adalah outsider atau kamu adalah orang asing. Jadi dengan begitu, cepat pergi dari tempat ini sekarang juga. Mendengar perkataan itu dari Andri, Nagi pun kini seketika langsung sadar, serta dia pun langsung menjadi terkena mental. Hingga dengan wajah yang sangat frustasi, maka Nagi pun kembali berkata seperti ini lagi kepada kita. Baiklah, aku mengerti. Sejak awal, apa yang sudah aku lakukan di tempat ini? Sudah jelas, aku adalah pemain yang gagal, serta aku pun juga sudah dikeluarkan. Tapi, aku masih memaksa untuk bisa masuk, dan juga aku masih menangis untuk dapat bisa diberikan kesempatan lagi. Gara-gara itulah, aku pun sekarang bisa mengerti bahwa apa yang telah aku lakukan adalah sesuatu yang sangat menjijikan. Lagi pula, aku ini sudah kalah, jadi semuanya sudah selesai. Ditambah, semua orang sudah move on tanpa aku, dan mereka semua sekarang sudah berjalan di dalam jalannya masing-masing tanpa memikirkan aku. Intinya, mereka bisa terus berkembang, sementara aku terus berjalan di tempat seperti ini. Sejujurnya, aku masih tidak mengerti. Tapi entah kenapa, aku sekarang merasa sangat kesal. Nah, di momen itulah, ekspresi wajah dari Nagi yang awalnya nampak sangat polos seperti anak kecil, sekarang seketika langsung berubah menjadi sangat emosi, mirip seperti Kunigami pada mode wildcard. Bahkan di saat yang bersamaan, Nagi yang sudah mulai kehilangan kesabarannya, kini akhirnya seketika langsung mengamuk. Dengan cara menendang bola yang ada di depannya dengan sekuat tenaga tepat menuju ke arah tendanya sendiri. Gara-gara itulah, tenda dari Nagi kini seketika langsung menjadi hancur. Serta, Nagi pun kini seketika langsung berlari juga, tepat menuju ke arah pintu, sambil memukul pintu masuk dari Blue Lock dengan sangat kencang sekali, mirip seperti pada gambar ini.
Tidak hanya itu, karena di dalam dialognya ini, Nagi pada mode orang baik yang tersakiti kini seketika langsung berkata lagi, "Waktu telah berhenti untukku, sedangkan bagi mereka, waktu terus berjalan." Nah, menarik ya, di saat Nagi sekarang sudah mulai benci kepada Ego dan juga kepada Blue Lock, serta di saat kepribadian dari Nagi sekarang sudah berubah 180 derajat, maka dari arah belakang Nagi muncul sosok orang misterius yang datang dengan menggunakan payungnya sambil berkata seperti ini kepada Nagi. "Yo, Genius, ini adalah waktunya bagi kita untuk dapat bisa membuat kesepakatan." Yap, bener banget. Orang itu adalah Buratsuta, ketua PSSI Jepang yang terkenal sebagai orang yang sangat jenius tepat di dalam bidangnya. Di momen itulah, Buratsuta pun langsung menawarkan Devil Agreement atau kesepakatan iblis kepada Nagi. Di mana menurut dialognya, isinya adalah sebuah strategi ultimate yang mungkin dapat bisa menyelamatkan karir sepak bola dari Nagi. Wow, menarik banget ya. Nah, seperti info yang ada di dalam video kemarin, untuk chapter 307-nya, isinya adalah full tentang Isagi Ochi. Di mana di dalam ceritanya, Isagi akan pergi ke Spanyol, atau lebih tepatnya, pergi ke kota Barcelona untuk dapat bisa belajar sepak bola.